Selamat siang. Sebelum kita mengakhiri dinas pagi dan mengawali dinas siang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita semua senantiasa dilindungi kesehatannya dan diberikan kelancaran dalam bekerja dan pasien diberikan kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum over pada saat ini pasien COVID meningkat. Saya mengharapkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan guna memelihara kesehatan kita dan keluarga. Sebelumnya menyampaikan hasil rapat Karu kemarin untuk penjadwalan PCR karyawan kita masuk di tahap kedua ya, besok secara bergantian sesuai jadwal dinasnya. Semoga hasilnya baik dan kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Amin. Oke, saya lanjutkan and over ke Katim 1 dan 2. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Karu. Saya akan membacakan handover Katim 1. Pasien Katim 1 hari ini ada 2 pasien. Yang pertama pasiennya atas nama Tuan S. Kebetulan dipegang sama NS Utri dan NS Unik. Untuk situasinya Tuan S, reka medisnya 184-728, tanggal 12 Juli 58. Diagnosanya urolithiasis post URSH plus 5. Kemudian DPJP-nya Dr. Garjito. Untuk untuk data subjektifnya, klien mengatakan nyeri saat BAK sudah berkurang. Skala nyerinya 2, kemudian nyerinya seperti ditusuk jarum dan sudah berkurang. Klien masih takut untuk beraktivitas karena masih terpasang infus dan daur kateter. Kemudian untuk objektifnya, pasien tampak tenang, pasien tampak menghabiskan 1 porsi makanan, kemudian produksi urinnya 550 cc warna kuning jernih. Untuk tensinya 120/70, kemudian suhunya 36,7, heart rate-nya 84 dan pernapasannya 24. Kemudian untuk saturasi oksigennya 99%. Terpasang RL, kemudian 10 tetes per menit. Untuk terapinya ceftriaxone 3 kali 1 gram, kemudian keterolaknya 3 kali 1 ampul. Untuk adonal 1 kali 1 ampul, kemudian pitka-nya 1 kali 1 ampul. Untuk background-nya telah dilakukan cek lab DL pagi ini, hasil terlampir. Kemudian dokter DPJP belum terinfo. Untuk pasien sudah didampingi untuk mobilisasi jalan, tapi masih takut karena masih terpasang infus dan daur kateter. Untuk asesmennya, diagnosa kerotan yang timbul. Yang pertama nyeri akut, yang kedua masih resiko infeksi. Untuk rekomendasinya, observasi tanda-tanda vital, kemudian kaji kembali skala nyeri klien, bantu pasien memenuhi kebutuhan dasar, kemudian ajarkan untuk latihan mobilisasi ringan, evaluasi pemasangan kateter, kemudian anjurkan untuk banyak minum air putih dan dicatat intake. Kemudian jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur, laporkan hasilnya ke Dr. Garjito, kemudian laporkan ke Dr. Garjito juga bahwa pasien sudah dirawat hari kelima pas URS, apakah terapi injeksi perlu diganti atau tidak, dan tanyakan untuk infus dan DC apakah sudah boleh di-up. Berikan terapi injeksi ceftriaxone nanti jam 20 hari kelima, kemudian berikan terapi injeksi keterolak. Itu untuk pasien yang Tuan S yang dipegang oleh Nurse Utri dan Nurse Unik. Apakah ada pertanyaan untuk intervensi nanti yang akan dilakukan? Siap Pak, sesuai arahan dari Katim aja Pak, makasih. Tapi sudah dicatat ya Pak Yunik, jangan sampai lupa. Siap Pak Katim. Makasih. Oke, dilanjut ke pasien yang kedua. Pasien ini atas nama Tuan R, kemudian dipegang oleh Nurse Panji dan Nurse Budi. Untuk DPJP-nya Dr. Made Ari SPOT. Diagnosanya post-op ori fraktur clavicula sinistra hari pertama. Kemudian diagnosa subjektifnya, data subjektif, klien mengatakan nyeri post-op clavicula sinistra, skala nyerinya 5, kemudian
durasi selama 3 menit. Kemudian klien mengatakan susah untuk beraktivitas. Klien mengatakan merasa pusing. Untuk objektifnya, data tampak meringis pasiennya. Pasien tampak berfokus pada diri sendiri, kemudian pasien terpasang arm sling di tangan kiri. Kemudian pasien masih takut untuk mobilisasi. Untuk tensinya 130/80, suhunya 36, heart rate 88, kemudian pernapasan 26, saturasi oksigennya 98. Terpasang infus RL 20 menit. Dan untuk terapinya, injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, kemudian injeksi ketorolak 3 kali 1 mg, dan injeksi ranitidin 2 kali 50 mg. Untuk B-nya, background-nya, telah dilakukan operasi orifraktur clavicular sinistra oleh Dr. Made, kemudian telah dilakukan ronsen clavicular sinistra juga, post-op orif hasil terlampir. Namun DPJP belum terinfo. Untuk asesmen diagnosa yang timbul, nyeri akut, kemudian resiko infeksi, dan 3 gangguan mobilitas fisik. Untuk rekomendasinya, observasi tanda vital, kemudian kaji skala nyeri, kemudian beri tindakan non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, ajarkan teknik relaksasi, tarik nafas dalam, kemudian jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan postur, bantu mobilisasi ringan, kemudian untuk terapinya berikan injeksi ceftriaxone 1 gram nanti jam 16, kemudian injeksi ranitidin jam 16 juga, dan berikan injeksi ketorolak. Laporkan hasil ronsen clavicular sinistra post-op ke Dr. Made SPOT. Mungkin itu operan yang untuk pasien Tuan R yang dipegang Mas Panji dan Mas Budi. Apakah sudah bisa dimengerti untuk nanti tindakan yang akan dilakukan? Mohon izin Pak, untuk perawatan lukanya dimulai kapan Pak? Ini kan post-op Pak. Perawatan luka tadi pagi kan baru selesai nih. Ya, Pak. Kemungkinan ya untuk Pagi ini lagi, Pak. tidak di sore ini, pagi lagi. Siap. Baik Seperti Pak. itu Pak Budi. Baik Pak. Masih ada yang ditanyakan untuk perawat yang memegang pasien tadi? Apakah cukup? Cukup Pak. Sudah dimengerti Pak. Cukup. Baik. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dijalankan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Karu untuk operannya sudah selesai di tim 1. Ya, terima kasih Pak Roy. Nanti untuk Tuan S, jangan lupa dikaji nyeri ulangnya ya. Dikaji lagi nyerinya, tingkat nyerinya. Terus perawatan kateter jangan lupa untuk 2 kali sehari. Tanyakan lagi ke DPJP-nya tentang terapi injeksi dengan perlu diganti terapi oral atau tidak. Terus yang untuk Tuan R, itu nyerinya kan masih 5. Tanyakan lagi ke DPJP-nya apakah perlu analgetik tambahan. Terus yang tentang perawatan lukanya biasanya kan hari kedua ya. Jangan lupa dikaji luka operasinya. Tingkat luka operasinya. Ya, cukup sekian itu aja. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Katim 2. Bu Adis, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Yunita. Saya Adesri sebagai Katim 2. Di sini memegang 2 pasien. Untuk yang pertama yaitu ada Tuan R, yaitu Tuan R itu dipegang oleh Nurse Bagus dan Nurse BC. Untuk situasinya yaitu Tuan R, RM-nya 208999, tanggal lahirnya 10 Mei 71, tanggal masuk 19 Juni 2021. DPJP-nya Dr. Made Ari SPOT. Diagnosa medisnya itu fraktur clavicular sinistra pre-op orif. Untuk data subjektifnya itu klien mengatakan nyeri clavicular sinistra skala nyeri 5. Nyerinya seperti ditusuk-tusuk jarum selama 3 menit. Klien mengatakan susah untuk beraktivitas. Klien mengatakan takut menghadapi operasinya, yaitu karena takut
gagal dan takut tidak bisa bangun lagi. Klien mengatakan pasien tampak sedih, pasien tampak fokus pada diri sendiri, tensinya itu 135/80 mm, air raksa, suhunya 36,8 derajat Celcius, heart rate-nya 110 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 99%. Tampak jejas dan ada krepitasi di daerah clavicula sinistra. Klien sudah puasa dari jam 10. Klien mobilisasi dibantu oleh keluarga. Terpasang impuls RL 20 tetes per menit. Untuk terapinya yaitu injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, injek ketorolak 3 kali 30 mg, dan injek ranitidin 2 kali 50 mg. Untuk background-nya, klien itu mengalami KLL sepeda motor pada tanggal 19 Juni 2021, direncanakan untuk operasi ORIF oleh Dr. Made Ari, SPOT, tanggal 21 Juni 2021 jam 16.30. Sudah dilakukan ronsen torak, tampak fraktur komplit pada clavicula sinistra. Sudah dilakukan swab PCR, hasilnya negatif, sudah dilakukan pemasangan arm sling. Untuk asesmennya, itu diagnosa yang timbul nyeri akut, ansietas, risiko infeksi, dan gangguan mobilisasi fisik. Rekomendasinya yang pertama, observasi tanda-tanda vital. Yang kedua, kaji skala nyeri, beri tindakan non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, ciptakan suasana yang terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur. Bantu mobilisasi ringan. Cek kembali dokumen sebelum pasien dipindahkan ke ruang operasi. Berikan injeksi ceftriaxone 1 gram yaitu jam 16. Injeksi ranitidin 50 mg jam 16. Injeksi ketorolak 30 mg jam 16. Saat handover dengan perawat OK, saat selesai operasi pastikan dokumen sudah ditandatangani oleh dokter operator dan dokter anestesi. Pastikan keamanan tempat tidur, observasi pasien pos tindakan operasi karena dia operasinya dengan general anestesi. Bagaimana untuk nurse ragil dan nurse BC? Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Cukup jelas Ibu. Baik. Untuk pasien yang selanjutnya yaitu ada Tuan F yang di sini Tuan F, nomor rekam medisnya 28950, tanggal lahirnya itu 10 April 1965, tanggal masuknya tanggal 11 Juni 2021. Untuk DPJP-nya Dr. Ari Zakaria SPOT dan Dr. Agus SPPD. Diagnosa medisnya itu post debridement remove implant hari ke-6. Untuk data subjektifnya, klien mengatakan nyeri luka post-op berkurang skala nyeri 2. Klien mengatakan rasa sakit ketika pindah posisi dan berjalan sudah berpulang. Klien mengatakan masih takut untuk beraktivitas. Untuk data objektifnya, pasien tampak tenang, pasien tampak fokus pada diri sendiri, tensinya 120/80 ml, air raksa, suhunya 36,8, DR-nya 22 kali per menit, SpO2-nya 98%. Terdapat luka bekas operasi di kaki kanan, luka sudah mulai kering, pus tidak ada, bau tidak ada. Klien tampak menghabiskan seluruh makanan yang disajikan. Klien tampak mulai mobilisasi dibantu oleh keluarga. Terpasang infus RL banding dextrose 5%, yaitu 1:3, 28 tetes per menit. Untuk terapinya, obat oral, Cefixim 2 kali 200 mg, omeprazol kapsul 2 kali 20 mg, Neurodec 2 kali 1 tablet, Lactus kalsium 2 kali 1 tablet, natrium diklofenat 3 kali 50 mg. Untuk background-nya, telah dilakukan GV atau perawatan luka 1 kali per hari tadi pagi, luka tampak kering, pus tidak ada, bau tidak ada. Telah dilakukan ronsen torak sudah dilakukan dan hasilnya sudah dilaporkan ke Dr. Ari Zakaria. Untuk riwayat pemberian terapi, injeksi ceftazidime dalam NaCl 100 cc selama 5 hari sudah diberikan.
injeksi asam tranexama 3 kali 500 mg sudah di stop, dan injek omeprazol 2 kali 40 mg juga sudah di stop, diganti dengan oral. Untuk asesmennya yaitu resiko infeksi dan gangguan mobilitas fisik. Untuk rekomendasinya, observasi tanda-tanda vital, bantu kebutuhan dasar klien, jaga septik dan antiseptik setiap melakukan prosedur, bantu mobilisasi ringan, latih cara turun tempat tidur, dan edukasi sementara harus menggunakan kruk sampai dengan dokter mengizinkan untuk tidak menggunakan kruk. Beri terapi omeprazol oral sebelum makan, beri terapi oral setelah makan. Laporkan hasil GV ke Dr. Ari Zakaria SPOT, ajarkan untuk perawatan luka di rumah. Nah, bagaimana untuk Nesmia dan Bagus? Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Apakah sudah jelas dengan intervensi yang akan dilakukan pada sore ini? Siap Bu Katim, sudah jelas. Terima kasih Bu Katim. Saya dengan Nurse Bagus akan melaksanakan tugas tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Semoga kita semua sehat semua ya. Demikian handover dari Katim 2. Saya kembalikan kepada Ibu Karo, Ibu Yunikta, silakan. Ya, terima kasih Bu Ade. Saya ingatkan kembali yang untuk tim Tuan R, yang tadi untuk persiapan operasinya, jangan lupa untuk persiapan operasinya jangan lupa inform konsen dan persiapan puasa. Ya Bu, terus edukasi PNK sebelum operasi pada pasiennya. Terus Sudah yang puasa ya Bu dari jam 10 ya? Iya, terima kasih Bu. Terus yang untuk Tuan F-nya, tolong tanyakan lagi ke DPJP apakah pasien boleh pulang atau tidak, karena kan terapi injeksi sudah diganti terapi oral ya Bu. Terus Betul. diingat kembali edukasi perawatan luka di rumah dan mobilitas di rumah. Udah itu aja. Baik. Apakah ada pertanyaan lain dari tim 1 dan tim 2? Kalau tidak ada, mari kita bekerja, jangan lupa berdoa dan tetap laksanakan protokol kesehatan dan 5 moment. Oke, terima kasih. Tim 1 dan tim 2, selamat bekerja.